Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 10 siswa-siswi SMK Nur Ibun yang baru, yang mana pada saat ini kita seharusnya sesuai agenda, sesuai jadwal ada di kelas, ada di sekolah. Namun pada kenyataannya kita oleh pemerintah masih belum bisa melaksanakan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Baik, izin memperkenalkan diri, nama Bapak Ujang Kosmara SPD. Bapak di sini mengampu guru sejarah Indonesia di SMK Anur Ibun. Baik, sedikit sebelum kita ke materi tatap muka, hanya matrikulasi atau pengenalan mengenai kedepannya itu seperti apa, kita KBM-nya seperti apa, nanti akan penjelasannya oleh Bapak Kurikulum. Namun Bapak kajian di sini, kajian materi di sini membuka wawasan, membuka pengetahuan selintas tentang sejarah Indonesia. Baik, sejarah Indonesia ya. Kita harus mengetahui konsep dasar sejarah. Nah, di sini sejarah dari bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Yaitu kata sejarah itu yang berarti syajaratun ya, yang berarti pohon atau keturunan. Nah, seumpamanya kita bayangkan, analogikan bahwa sajaratun itu pohon. Nah, berarti ada puncaknya, ada tengahnya, ada ranting-rantingnya sampai kepada ada akarnya. Jadi kita juga mengetahui silsilah, ada silsilah para nabi, silsilah bahkan silsilahnya silsilah turunan kita juga bisa. Nah, itu arti dari sajaratun ya. Baik, sejarah dalam bahasa lain. Oke. Yang pertama ada bahasa Inggris ya. Sejarah dalam bahasa Inggris yaitu masa lampau ya. Masa lampau. Dalam bahasa Inggrisnya adalah history. Bukan misteri tapi history. Biarkanlah masa lalu menjadi history. Nah, kita songsong masa depan yang penuh misteri. Nah, itu pada peribahasa. Nah, bahasa Inggris history yaitu masa lampau atau masa lampau umat manusia. Yang kedua ada bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah historia. Nah, ada sedikit korelasi atau ada sedikit persamaan kata ya, ada historia dan histori. Dari bahasa Yunani itu sejarah adalah histori, historia. Jadi ada sedikit historia atau belajar. Bahasa Jerman Geselt, sesuatu yang telah terjadi. Nah, itu istilah sejarah pada perbedaan tiap-tiap negara. Nah, secara umum pengertian sejarah. Pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nah, kita garis bawahin di sini. Sejarah merupakan suatu ilmu sebenarnya, suatu ilmu pengetahuan. Nah, pada kaitannya mempelajari segala peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi pada masa lalu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada 3. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, kalau kaitannya dengan sejarah adalah pada masa lalu yang kejadian-kejadian baik itu berupa kaitan dengan kehidupan manusia, kehidupan alam, maupun peristiwa-peristiwa sejarah ya. Baik itu sejarah Indonesia, sejarah peradaban dunia, itu ada kajian-kajian atau ilmu. Baik, lanjut saja. Setelah pengertian sejarah, nah di sini ada sumber sejarah. Sumber sejarah ada yang sumber lisan, ada sumber tertulis, ada sumber benda atau artefak. Kalau sumber lisan ini dari
biasanya turun temurun ya, turun temurun dari orang-orang tua, orang-orang sebelum kita mengenai misalnya perang antara Indonesia dengan Jepang, itu oleh guru, oleh orang tua kita disampaikan kepada kita lagi. Ada sumber tertulis. Biasanya sumber tertulis ini bisa kaitannya oleh dengan kitab-kitab, misalkan pada masa lalu ada para wali dan para sahabatnya mengenai kisah ini kisah itu yang terjadi pada saat itu, ternyata disimpan baik-baik tahun demi tahun, puluhan tahun bahkan ratusan tahun, ternyata terungkap lagi ada kitab ini yang menerangkan kerajaan ini kerajaan itu, atau peradaban-peradaban pada masa zaman itu, ada sumber tertulis. Dan yang ketiga ada sumber benda atau artefak ya. Nah di sini kaitannya kalau benda ini adalah bukti fisik, misalnya kita di dekat kita di Majalaya, di Ranca Ekek, khususnya di Ranca Ekek ada ternyata bukan kemarin maaf, tahun udah berapa tahun ya, ada ternyata warga sekitar menemukan candi di Ranca Ekek, ada kalau nggak salah itu dekat Kahatek ya, ada ternyata peradaban Hindu Buddha di sana. Terus yang lebih jelasnya lagi di Cangkuang di Leles. Nah itu ada sumber bendanya apa, berupa candi. Nah candi berarti pada saat itu di Garut atau di Leles ternyata ada peradaban Hindu Buddha di sana. Nah, itu membuktikan bahwasannya sejarah ya di Garut pernah adanya kerajaan yang berbasis Hindu Buddha. Nah itu jadi ada sumber sejarah secara sumber benda atau artefak. Nah sekarang kita ini dulu. Nah ini nih terlalu ini ya, terlalu jauh kita. Oke, kembali sumber lisan. Nah oke, kaitannya yang tadi dibicarakan oleh Bapak ya, sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Sumber lisan bisa saja dari pelaku sejarah, bisa dari saksi sejarah. Oke, sumber tulisan. Nah, ini nih yang tadi oleh Bapak sampaikan. Sumber lisan bisa keterangan tentang peristiwa masa lampau yang secara tertulis, di batu juga bisa, di kitab, atau ini yang secara real atau secara tidak terlalu lama ini mungkin 72 atau 72 tahun ya, 70 lebih nih Indonesia merdeka, ada proklamasi. Nah ini contoh kecil, berarti sumber sejarah secara tulisan. Diulang lagi, sumber benda atau artefak adalah sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Nah yang tadi oleh Bapak sedikit ulas, ada dari sumber sejarah dari candi-candi atau artefak atau benda-benda, bisa jadi tulang belulang, bisa dari kampak primbas atau lain-lain. Baik, ini ruang lingkup sejarah nih. Oke. Ruang lingkup sejarah adalah suatu peristiwa yang satu unik, dua penting, abadi ya, ketiga abadi. Sejarah sebagai kisah, kedua sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Nah kita ulas satu persatu. Baik. Nah untuk konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah, insya Allah akan Bapak sampaikan di pertemuan yang akan datang. Namun kita cermati, kita kembali lagi flashback, baik itu sejarah berasal kata sejarah, terus sumber-sumber sejarah, terus sejarah sebagai ini ruang lingkup sejarah ya. Jadi pertemuan kali ini kita harus di flashback lagi mengenai pengertian sejarah dari setiap negara itu berbeda dan asal kata sejarah itu. Mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan pada pertemuan kali ini, hanya seputar
paparan atau gambaran tentang sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.